SMP 5 ini untuk bagaimana KBA, di mana rumah besarnya alumni ini, alumni SMP 5, ya tentunya bisa kita dari hari ke hari selalu ada perbaikan, selalu ada perbaikan, selalu ada hal-hal yang kita bisa lakukan perubahan-perubahan ke arah yang baik. Sore ini adalah kita rapat pertama kalinya sebagai ada dua tim, satu tim penyelenggara rapat evaluasi program OSI, Organisasi Komite. Ini nanti ketuanya Dinda Zainal ya, ketuanya yang nanti akan bersama-sama dengan teman untuk bagaimana menyelenggarakan rapat evaluasi itu bisa berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun, mulai hal-hal yang terkecil. Kalau tempat sudah ada, tempatnya sudah diizinkan kita di Barudan Mamiri. Saya kira juga di sana dengan kursinya dan sebagainya, bahkan termasuk dengan konsumsinya atau snacknya. Kalaupun ada kurang, nanti bisa saja kemudian menjadi tugas kita sebagai organisasi komite. Agak berat di steering komite karena menyangkut materi. Nah, saya orang-orangnya adalah antara lain Kak Sekum, Gangga ya, Gangga, terus Iksan ya, Erwin ya, wakil, terus Julia juga ya. Nah, Julia ini mewakili J2B. Artinya evaluasi J2B jangan terlepas juga, kita perlu tahu juga substansinya J2B. Jangan program J2B jalan sendiri, kita juga KBA di sini jalan sendiri. Ya, biar supaya ada yang perlu di kemudian komisi yang jabat dua. Komisi yang ini juga anggaran dasar kita, rumah tangga. Ini saya tidak tahu anggaran dasar ini sampai yang saya peroleh dari sekian banyak yang disebar itu belum ada saya tanda tangani. Iya. Kenapa kita bekerja ini? Sebenarnya di antara ikatan alumni di Kota Makassar ini orang semua mengakui SMP 5 begitu semaraknya kegiatan ini. Tadi kita sepakat ya, Komisi A membahas anggaran dasar ya. Nah, Komisi B tentang evaluasi program kerja. Apakah dari evaluasi program kerja nanti mau berlanjut kepada evaluasi kinerja pengurus, ya silakan nanti teman-teman steering komite lah merumuskan seperti apa. Ya, yang jelaskan ini judulnya evaluasi program kerja. Itu dulu. Bahwa nanti dari kerja ternyata ada kinerja yang tidak maksimal karena orangnya, ya silakan. Itu kira-kira. Para senior, para rekan sejawat dan para lidah ya, ini izinkan saya sesuai dengan amanah dari Pak Ketua. Saya kira sudah jelas tadi ini diarahkan Pak Ketua. Kalau ST kan sudah rinci sekali saya lihat ini. Kita tinggal tunggu bahan-bahan dari SC untuk ini kan bahan sidang sebenarnya. Iya betul. Makanya saya lihat di sini. Saya lihat tadi seksi sidang. Ini Pak Erwin saya lihat ini. Ya. Jadi kalau ini sering komite. Ya, nah Erwin 90 ini. Ya. Artinya begini Pak Ketua. Walaupun SC ini bekerja juga, tapi harus seksi sidang bekerja paralel. Jangan begini, nanti selesai baru kita dapat informasinya, telat. Ya. Telatki paling tidak sambil jalan saya kira bisa koordinasi dengan senior-senior di SC supaya kita updating progresnya terus ya. Itu penting sekali karena kan marwahnya ini kegiatan sebenarnya ada di sidang ya. Marwahnya ini kegiatan karena itu yang akan dibahas semua nanti rumusan daripada komisi-komisi ya. Kita harus sepakat bahwa kita urut misalnya ini Pak Ketua dikasih ke sesi pertama komisi A, itu komisi B sesi kedua, komisi C sesi ketiga.
tentunya kami di OC ini adalah memfasilitasi kebutuhan seluruh apa gitu. Tapi tidak terlepas itu karena harus kita tahu juga apa materinya nanti. Nanti kan perbanyakan materi apa semua kan ada di OC. Set memang itu layout ruangan bagaimana modelnya karena ini orang sidang ini bukan mau dengar tarian iya jadi layoutnya sampai ke sama imbo tuh supaya di set memang konsepnya nanti kan pasti dibuat sama ketua dulu Pak. Sampai 2 jam. Nah 1 jam sempurna. Tetap hasil rapat komisi itu dibahas lagi di pleno kan. Iya. Yang 1 jam itu. Jadi kalau itu bisa cara mainkan itu, begitu 2 jam, selesai nih. 1 jam pertama pembukaan bersama pandangan umum, 2 jam rapat komisi A, B masing-masing berpisah sempat, 1 jam deh. Apa jam bisa? Yang penting poin-poinnya di steering committee itu sudah dikasih nih. Komisi A ini kau yang bahas ya. Komisi B ini. Komisi C ini. Nah, harus dipastikan hadir. Bidang-bidang di KPA, pengurus KPA, ketua-ketua angkatan, dan ketua-ketua sayap harus hadir. Siap. Bahwa adanya yang begini membuat nanti bertambah lagi kan bahwa Pak Ketua ini mau melakukan hal yang membuka malah dulu Pak Tombo kan kecil di jalan sekarang sampai di Bektaran dia tuh dinamika banyak ternyata KBL mengatakan bahwa kalau kita gabung ternyata banyak fasilitas di sana yang bisa kita dapatkan karena kenapa teman-teman sudah mulai semangat karena mungkin ketuanya memang memberi peluang orang semua berkembang di dalamnya. Nah, akhirnya jalur ini yang kemarin sempit, silap-kolap, ini perlu dikasih besar. Nah, makanya itu Pak Ketua ini anggaran harus diperluas. Evaluasi siapa? Memberi peluang orang untuk berbuat lagi. Begitu. Jadi harus dulu kita satu opini ini, supaya yang keluar itu di luar. Buat tidak ada apa-apa ini. Bagaimana begitu kira-kira? Oh iya. Orang yang enjoy. itu tidak apa-apa. Saya sebenarnya tertarik dengan ini masalah ADRT. Sebenarnya ADRT itu tidak masalahkan. Kenapa? Karena belum disahkan oleh ketua, belum ditandatangani. Jadi tidak ada persoalan bisa merubah. Tidak, iya mau merubah mau tidak dipakai mau apa itu kan haknya Pak Ketua karena dia Tengah dengan 9, kenapa 9, kenapa ganjil? Karena di sana juga ada pasti pilihan-pilihan yang harus Ada keputusan. gitu. Makanya ganjil saya bikin itu. Nah sekarang ini organisasi komite dulu ini. Nah tadi baru perlengkapan, kemudian apa tadi? Konsumsi sudah oke nih. Konsumsi bagaimana? Tidak. Oke nih. Aman itu Pak. Kali 50 kita minta bisa tambah ini atau tambah sekian satu Cukup 100 lah. Aman. Ini ubah ini harus benar-benar harus bisa bagaimana menghadirkan orang-orang yang memang harus hadir. Siap. Bagaimana caranya? Semua Undangan ya. Kita pengen merapikan jinian apa nih? Ya, KBA. Ya. Aturan main yang ada. Aturan mainnya ini. Iya. Kalau aturan mainnya ini kita tinggalkan nanti pengurus akan datang yang masuk. Dia mengikuti, tinggal mengikuti. Ada di patronnya. Kenapa kita perlu menginventarisir semua kegiatan dan segala macam supaya itu juga jadi pedomannya untuk adik-adik kita nanti kepengurusan yang akan datang. Mendengar sama oleh juga ketua, terus senior, apa yang dilakukan oleh tetangga atau ketua. Bagus barangkali judulnya agak orang ini diterima saran barangkali karena evaluasi kayaknya ada yang terperiksa, ada yang kurang. Bagaimana kalau kita dengan nama saja rapat khusus atau rapat khusus KPA lebih bagus kalau ini dengan barangkali itu yang pertama. Banyak hal yang harus kita dapatkan dalam waktu itu karena rapat khusus. Yang kedua, saya ingin barangkali kalau bisa kita libatkan juga semua angkatan yang mau melalui virtual
supaya mereka bisa melihat kita di KBI ini proses-proses yang kita lakukan. Kita bisa kirimkan nanti linknya kepada mereka, kita bisa buatkan nanti untuk mereka saja pangkatan paling tidak untuk melihat proses-proses kita di KBI. Jadi saya ingin mempertanyakan terkait dengan persoalan nanti untuk raker ini apakah melibatkan angkatan. Karena berdasarkan hasil juga evaluasi kami pada saat kami meninjau ADRT, saya sempat membaca ADRT saat kita mau melakukan proses pemilihan ketua angkatan. Kami ada beberapa catatan yang memang mungkin sedikit harus diperbaiki. Pertama, norma khusus terkait dengan angkatan itu hampir tidak ada. Ya, norma khusus terkait angkatan hampir tidak ada. Yang kedua, terkait dengan pemilihan ketua. Saya sangat berharap untuk pemilihan ketua angkatan, karena saya melihat di ADRT hanya memilih ketua angkatan. Jadi tidak boleh ada disandingkan ketua dan wakil ketua pemilihannya. Nah, saya berharap di ADRT nanti mengatur pemilihan ketua yang seragam. Jadi tidak ada masing-masing angkatan melakukan proses pemilihan yang berbeda-beda, tapi ini sudah harus diatur secara seragam. Oke. Terus kemudian, kalau kita melihat dari Undang-Undang 2013 tentang organisasi masyarakatan, ada 2 pasal yang hilang dalam ADRT, yaitu pengawasan internal dan penyelesaian sengketa. Itu sama sekali tidak ada. Hal itu sama sekali tidak ada. Dan ada beberapa catatan lain, termasuk anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota luar biasa yang tidak boleh dipilih, tapi tidak menjelaskan dipilih sebagai apa. Sedangkan di poin kepengurusan di situ tidak melarang anggota luar biasa. Bisa kita baca. Nah, sedangkan seharusnya kalau memang anggota luar biasa dilarang di poin kepengurusan, di dalam poin itu ada. Saya ada mungkin beberapa catatan dan kami berharap di angkatan 91 juga dilibatkan dalam hal penyampaian. Mungkin saja. Boleh mungkin kita sampaikan di grup ketua angkatan itu supaya masing-masing ketua angkatan itu sebisanya dilempar dulu itu apalagi namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian draftnya. Dan kita sampaikan bahwa tolong koleksi masing-masing ketua angkatan supaya mereka sudah ada ruang untuk yang sebelumnya kita bahas, ada ruang nih mereka bisa kasih catatan untuk ya itu memang betul baru draft. Nah, dan belum pernah memang dibahas, sehingga kalau ada kelemahan yang tadi itu belum ada yang diatur itu ya memang karena belum dibahas. Jadi inilah kesempatan kita benar-benar kita menyempurnakan anggaran dasar sambil ada masukan-masukan tadi itu. Tapi catat aja, catat. Dan belum ada juknisnya kan ke bawah. Ada yang ada sedikit. Cuma satu saya ketua umum saja. Iya, wakil ketua. Daripada ketua banyak dulu nih. Diatur dalam Iya. Nah itu intinya dimasukkan sebagai catat. Dimasukkan sebagai catatan. Boleh nih. Tambah malam juga kalau tidak ketua. Masuk Iya. ketua paling muda. Ketua. Biar panitia Iya. tetap koordinator. Betul. saja. Nggak usah ada ketua panitia. Kita bingung orang ini. Itu kita masuk ke Terana Pak. Oke. Ini ya, kita harus ada poin-poin yang bisa kita harus jadikan kesimpulan pertemuan sore hari yang berharga luar biasa ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Kita baru mau sebenarnya pertemuan perkenalan antara anggota steering committee dan organizing committee, tapi sudah membahas substansi luar biasa semangatnya. Bahkan sudah mau selesai sebenarnya ini. Di luar ekspektasi kita bersama, karena sebenarnya yang kita mau bahas ini poin-poin penting, tapi rupanya masuk ke substansi. Ya, sampai kita juga campuri urusannya SC. Tapi anggaplah itu masukan-masukan. Anggaplah itu presentasi isu dulu. Ya, brainstorming dulu. Ya. Kalau kami sendiri ini kan nanti kita akan rapat khusus mulai insyaallah juga hari Senin Pak Ketua, nanti kita inventarisasi apa-apa yang belum menjadi tugas bidang-bidang ini. Saya kira
Tidak ada masalah yang kekurangan atau konsumsi apa nanti kita komunikasikan, terlalu jauh dulu di sana. Ya tinggal ini Pak Harun perlengkapan harus diatur memang sampai ada yang kurang. Tidak ada yang kurang di situ. Ya kalau ada kurang kan bisa cepat dievaluasi. Jadi alhamdulillah patut kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan suatu pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang intinya mau melakukan perbaikan-perbaikan di semua, kalau saya pikir di semua lini ya, di kabinet tadi kita pikirkan ini luar biasa, ini rahmat yang luar biasa kepada kita, karena tidak jarang kita dikasih berpikir tapi tidak mau berpikir, tapi ini kita dikasih berpikir tapi mau juga menuangkan pemikiran-pemikiran itu untuk kemudian para perbaikan. Saya tidak menyimpulkan, tapi pada intinya kesiapan daripada organisasi komite, alhamdulillah semua seksinya sudah menyatakan siap. Berarti kita tinggal bagaimana apa yang kita nyatakan siap hari ini itu kita wujudkan di hari-hari berikutnya sampai hari H. Kemudian demikian juga steering komite, walaupun sebenarnya baru tadi mencoba untuk bertemu untuk menentukan hari berdiskusi dan menventarisir, tapi tadi sudah beberapa poin-poin yang sudah diventarisir sebagai bahan daripada steering komite. Mudah-mudahan nanti ini dicatat dan betul-betul menjadi agenda, dan insya Allah hari Senin tanggal 21 jam belum, nanti ditentukan ya sama Sekum, tempat dan jamnya hari Senin akan disampaikan oleh Sekum. Mudah-mudahan tanggal 21 itu benar-benar steering komite sudah bisa mempetakan persoalan-persoalan sekaligus sebagai bahan untuk pra, karena kan sudah mengadakan pra. Nah, kalau bisa selesai pranya Selasa Rabu ya silakan dilanjutkan. Saya percayakan kepada teman-teman semua untuk bisa betul-betul menyelesaikan semua persoalan yang ada di KPK. Saya kira itu aja, dan tetap saya sampaikan sebagaimana walaupun yang dibisiki oleh Iksar, tapi ini bisikan juga kepada saya secara umum. Marilah kita mensukseskan fun baik kedua, semuanya bisa hadir jam 6 pagi ya di Karebosi. Tidak tidak apa-apa, memeriahkan saja di lapangan. Nanti kita bisa di Pasang dan nasi kuning. Dan saya yakin teman-teman panitia baik sudah prepare benar ya, dan bisa melaksanakan kegiatan ini sampai pada selesainya. Dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya kegiatan KPA insya Allah sukses dan barokah. Amin. Demikian rapat sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah Kanda Hatta. Boleh lebih perkenalkan diri, Kak? Sebagai ketua steering komite, rapat koordinasi dan evaluasi program kerja keluarga besar alumni SMP 5 Makassar. Ya. Hari ini bertemakan itu ya? Apa yang bisa tema lebih luas lagi, Kak? Direncanakan aktivitas daripada keluarga besar alumni SMP 5 ini dari hari ke hari semakin menggeliat, sehingga perlu kita koordinasikan supaya aktivitas ini semakin mengarah yang memberdayakan segenap alumni dan berkontribusi terhadap masyarakat. Ya, mungkin ada harapan lebih luas lagi teman-teman yang belum sempat hadir hari ini. Tentunya rapat koordinasi dan evaluasi ini tidak lebih daripada merajut kebersamaan untuk meraih prestasi yang lebih baik. Iya. Ya, terima kasih Kak Hatta sebagai ketua steering komite ya. Ketua steering komite, rapat koordinasi dan evaluasi program keluarga besar alumni SMP 5. Ya, terima kasih. Saya Ferry, Skak Channel, Skak TV melaporkan.